Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Alladzi qama minal laili wan nasu niyam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Segenap syukur hanya untuk Allah atas semua karunia, atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita, yang telah kita nikmati dan rasakan, yang telah kita alami dari hadirnya kita ke muka bumi ini, bahkan sebelumnya sampai dengan akhir kehidupan dan akhir dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang sempurna dan paripurna. Ajaran yang utuh dan lengkap. Ajaran yang mengatur dari soal yang paling kecil, urusan yang paling sepele, kepada hal yang besar, kepada urusan internasional bahkan. Karena memang kita tahu bahwa agama ini, ad-din ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perangkatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah cukupkan seluruh nikmatnya, seluruh perangkat yang kita butuhkan, seluruh alat yang kita perlukan, semua sarana yang kita ingin wujudkan, apa yang merupakan syariat, merupakan ajaran, merupakan hukum yang telah ditetapkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan Allah ridho, din ini, agama satu-satu ini menjadi agama kita. Ini memang yang terus-menerus kita syukuri. Terus-menerus kita kerahkan semua potensi kita, seluruh apa yang kita miliki yang dianugerahkan oleh Allah dalam rangka merasakan kesempurnaan nikmat Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kepada Allah, dengan nikmatnya menyempurnakan seluruh kebaikan dan kebajikan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan seksama, kalau ada yang menyebutnya kalau boleh jujur gitu, jangan
Kita juga ikut-ikutan mengatakan kalau boleh jujur, tapi kita harus jujur bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kita harus jujur bahwa memang negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Karena para pakar, para intelektual menyatakan bahwa untuk bayar bunga hutang kita mesti berhutang, Pak. Jadi bayar bunga hutang itu mesti berhutang. Kalau hutangnya 100-200 juta, insya Allah cukup Masjid Al-Ikhlas selesai, Pak. Ini persoalannya jumlahnya mengerikan. Sahabat saya, teman saya, anggota DPR RI Komisi 11. Beliau bilang kepada saya, Ustadz, bisa jadi sebulan, 1,5 bulan ke depan, pegawai negeri kita nggak bisa kegaji lagi. Perangkat dan aparat negara ini mungkin nggak bisa terima bayaran lagi. Karena kondisinya memang sulit dan mengkhawatirkan. Bahwa keadaan ini bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan hadir seketika, tapi tentu dengan proses yang panjang. Yang jelas bahwa ketika bicara tentang urusan kehidupan kita, apalagi menyangkut persoalan nasib hamba-hamba Allah, ini bukan persoalan sepele, bukan persoalan sederhana. Ada ayat di antara yang dibaca oleh imam kita tadi. Kalau kita bisa menjaga kehidupan seorang hamba Allah, sama dengan kita menjaga kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kita menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tanpa hak, tanpa kebenaran, itu sama dengan qatalan nas jami'ah, sama dengan kita membunuh, menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Karena Allah tidak mungkin membiarkan hambanya, membiarkan makhluknya, apalagi memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan ke muka bumi ini, hadirkan ke muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini. Jadi nggak mungkin Allah tidak siap dengan perangkatnya. Ayat tadi begitu jelas. Ayat tadi begitu gamblang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka dalam Islam, kalau orang meninggal, itu disebut wafat. Wafat itu artinya qad tamma, sudah selesai. Urusan nikmat, urusan karunia sudah sempurna, sudah selesai. Ada orang sekarat berbulan-bulan nggak mati-mati, nggak meninggal-meninggal. Kenapa? Memang belum selesai. Mungkin lewat jalannya Allah menitipkan rezeki buat yang lain. Atau rezekinya memang belum tuntas. Yang jelas belum sempurna. Kalau ketika belum sempurna nikmatnya, ketika belum utuh nikmatnya diterima yang sudah digariskan, tetapkan oleh Allah, ya belum akan meninggal. Ada orang sehat-sehat, apalagi sekarang ini kan lagi rame, Pak. Kita kan berpikir kalau sudah vaksin, apalagi sudah 2 kali kan aman. Tapi ternyata tadi saya jalan ke sini, di perjalanan saya dengarkan Pak Karni Ilyas mewawancarai mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Sufari. Itu dokter pribadinya Pak Karni Ilyas itu yang biasa ngontrol kesehatan beliau setiap bulan itu, sudah 2 kali suntik, ternyata sekarang sekarat, Pak. Positif COVID. Mantan Menteri Perindustrian Saleh Hussein
Yang sudah 2 kali juga vaksin positif COVID. Istri Gubernur Jawa Barat, ini masuk Banten ya, sudah 2 kali juga positif COVID. Ternyata memang nggak jaminan bahwa yang vaksin pun tidak jaminan bahwa tidak akan kesentuh, tidak akan terpapar yang namanya COVID itu. Wallahu alam. Kita nggak tahu apa di balik itu. Yang jelas bahwa ini melanda menimpa seluruh dunia, sampai Ka'bah pun harus diliburkan dalam tanda petik. Sholat di Masjidil Haram masih sama dengan sholat kita, Pak, masih berjarak. Umroh belum seutuhnya dibuka, apalagi syaratnya pun makin ribet. Yang sudah vaksin pun kalau masih pakai vaksin yang Sinovac, apalagi vaksin yang haram itu AstraZeneca, yang jelas ada pankreas babinya, walaupun majelis ulama memfatwakannya, menyebutnya vaksin AstraZeneca itu haram tapi boleh. Nah, ini Pak, ini ngeri-ngeri sedap tuh. Yang halal saja belum tentu kita mau, ini haram. Gimana itu? Banyak yang nanya. Memang dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur lengkap. Persoalannya bukan haram bolehnya, persoalan haram tidak bolehnya, atau halal tidak boleh, halal bolehnya. Persoalannya bahwa kalau ini penyakit, Allah sudah menyatakan tidak mungkin turun satu penyakit kecuali Allah sudah sediakan obatnya. Berarti kalau belum ketemu obatnya, ya artinya kita belum dapat. Jadi ini satu kesatuan. Bahwa Allah nggak mungkin membiarkan kita susah. Allah nggak mungkin membiarkan kita hambanya sampai harus kelaparan. Sampai harus berantem saudara, perang saudara, hanya karena persoalan perut. Tapi ini bukan hal yang tidak mungkin. Karena kalau kita perhatikan di Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dengan gamblang. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah beri perumpamaan, Allah beri contoh nyata. Ada negeri, ada bangsa yang tadinya kanat mutmainnah, aminatan mutmainnah, aman tentram. Negerinya makmur, negerinya sejahtera. Tapi apa kata Allah? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Orang nggak ada yang kelaparan, rezekinya berlimpah ruah, datang dari segenap penjuru. Ibarat lagu itu, tongkat dan kayu pun jadi tanaman. Nah, memang kalau singkong kan dilempar aja tumbuh tuh. Kalau di kampung saya, maaf, semangka, labu itu nggak ditanam, Pak. Kalau orang nanam jagung pasti ada semangkanya, pasti ada labunya. Heran juga tuh. Kalau orang-orang tua kita di kampung menyatakan bahwa itu binatang yang makan kemudian buang hajatnya, tumbuh itu katanya. Wallahu a'lam. Makanya maaf, labu kuning itu di kampung saya nggak dimakan, Pak. Karena memang makanan babi. Kalau di sini kan jadi kolak, Pak. Enak lagi kan? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Negerinya makmur. Tapi apa? Falibasal ju'i wal khauf. Kemudian berubah. Kenapa
fakafarat bi an'umillah. Ini kita perhatikan kalimatnya. Allah menyatakan bahwa negeri yang tadinya aman, negerinya yang tadinya tentram, negeri yang tadinya makmur, rezekinya berlimpah ruah, datang dari segenap penjuru, orang semua sejahtera, berubah. Berubah. Kenapa bisa berubah? Fakafarat bi an'umillah. Bukan fakafarat billah. Ini kuncinya, Pak. Kata Allah, karena mereka kufur dengan nikmat Allah, bukan kufur kepada Allah. Jadi kata Allah, kufur dengan nikmat Allah, bukan kufur kepada Allah. Kalau ukuran negara, satu negara itu dikasih lapar, dikasih ketakutan, rusak tatanan ekonominya, gonjang-ganjing kehidupannya. Kalau ukurannya kufur kepada Allah, berarti negara yang paling tidak aman itu Cina. Kenapa? Karena komunis. Nggak percaya Tuhan. Bahkan bisa ateis. Amerika misalnya. Dan lain-lainnya. Tapi kan tidak. Malah mereka menjadi negara yang maju. Negara yang hebat. Menjadi negara superpower. Sehingga Indonesia pun jadi korban. Korban gonjang-ganjing. Amerika marah-marah karena Indonesia lebih senang ke Tiongkok. Tiongkok merasa perlu menjaga Indonesia agar jangan sampai dijajah oleh Amerika. Terlepas dari itu semua, bahwa hari ini nasib kita begini. Ternyata Quran mengatakan, bukan karena kita kufur kepada Allah, bukan karena kita ingkar dengan Allah, bukan. Tapi fakafarat bi an'umillah, karena kita kufur dengan nikmat Allah. Kalau kita bicara hari ini dalam suasana Ramadan, kan kerasa, Pak. Kerasa banget. Kita bisa semangat beribadah. Kita bisa kuat beribadah. Kita bisa maksimal dalam tilawah. Maksimal dalam itikaf di masjid. Makhlimat ikut ibadahnya, ikut tarawehnya, ikut sholat jamaahnya. Jadi ringan ketika mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Begitu mudah kita lakukan. Kenapa? Karena memang Allah memberikan suasana. Allah menganugerahkan kita kondisi. Allah menghadirkan keadaan yang membuat kita kemudian memperoleh keberkahan dalam berbuat baik. Sehingga semangat itulah yang membuat kita istiqomah dengan ibadah. Tapi coba lihat. Ketika kita berada pada posisi yang sebaliknya, kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri karunia Allah, bahkan berbuat zalim dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan kita. Maka perhatikan apa yang terjadi. Itulah yang disebut oleh Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwa kita bersyukur itu bukan untuk Allah. Kita bersyukur bukan untuk Rabbul Alamin. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh salat kita, Allah enggak butuh rukuk kita, Allah enggak butuh sujud kita. Sekalipun kita semuanya kafir kepada Allah. Kita semuanya tidak mau ibadah, kita semuanya menjauh dari Allah. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji. Gak turun pangkatnya karena itu. Yang rugi kita. Maka lihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dengan gamblang kepada kita. Di surah keempat, surah An-Nisa. Ayat 97 dan seterusnya. Apa kata Allah? Innal
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. Apa kata Allah? Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Banyak orang ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, ditutup usianya oleh Allah, apa kondisinya? Zalimi anfusihim, mereka menganiaya dirinya sendiri, nyakitin dirinya sendiri, ngerusak dirinya sendiri, ngerecokin dirinya sendiri. Malaikat nanya, fima kuntum, di mana ente waktu di dunia? Sebagai apa ente waktu di dunia? Kerjaannya apa waktu di dunia? Kok kenapa hari ini begini? Jawabannya sama. Kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang tak berdaya di muka bumi. Ini perhatikan kalimahnya. Kunna mustad'afina fil ard. Kami orang yang tak berdaya. Orang yang sebenarnya punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi, tetapi apa? Gak bisa maksimal. Saya ingat ketika di Qatar mengikuti pengajian Syekh Yusuf Qaradawi. Semoga Allah memberi kesembuhan beliau yang kemarin juga terpapar COVID. Karena ulama dunia kita satu persatu meninggal, Pak. Yang terbaru kemarin Syekh Profesor Dr. Ali As-Sabuni, salah satu mufassir ternama di abad ini. Syekh Yusuf Qaradawi mantan ketua Persatuan Ulama Dunia. Beliau menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan kata mustad'afun itu berbeda dengan kata du'afa. Mustad'afun itu orang yang indahum hila, indahum kafa'a, indahum istita'ah. Dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya nilai lebih, tetapi apa? Tidak berdaya. Dia bisa, tetapi situasinya, keadaannya, kedudukannya, pekerjaannya, kondisi negerinya dan sebagainya tidak memungkinkan. Berbeda dengan du'afa. Kalau du'afa itu memang udah dari sononya begitu. Kita ini bukan du'afa, tapi yang banyak itu mustad'afun. Orang yang sebenarnya punya potensi, punya kemampuan. Kita di umat Islam mayoritas di muka bumi, bahkan disebut akbarul muslimin fil alam, mayoritas di dunia. Umat Islam terbesar di dunia itu umat Islam Indonesia, Pak. Tapi negara ini dibangun tidak berdasarkan apa yang seharusnya mengikuti yang mayoritas itu. Sekarang ini kan negara baru teriak, ayo wakaf, ayo wakaf. Dari dulu umat Islam sudah wakaf. Ya kan? Kalau nggak wakaf nggak jadi Masjid Al-Ikhlas ini. Kalau nggak wakaf Muhammadiyah nggak segede itu. Kalau nggak wakaf NU nggak seperti ini hari ini. Itu karena wakafnya umat. Jadi umat nggak bisa diteriakin, diajarin wakaf hari ini. Enggak, sudah lama. Bahkan negara ini masih aman, stabil ini karena adanya umat Islam. Ada instrumen yang dipunyai oleh umat Islam. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.
dan hal-hal lain yang terkait dengan ekonomi. Kalau nggak berharap cuman pajak doang, Pak. Itu pun belum termasuk yang ditilep. Belum termasuk yang digarong, yang dirampok. Heboh. Kemarin baru salah satu ormas Islam yang dipaksa tutup, rekening pimpinannya, toko-tokonya ditutup semua. Padahal isinya nggak ada. Heboh. Pimpinan sampai pada dipenjara semua. Tapi giliran ada koruptor yang bawa kabur uang rakyat, uang umat ini, uang negara ini. Sudah bertahun-tahun sembunyi, malah dimaafkan. Wala haula wala quwata illa billah. Ini kan ada apa sebenarnya? Belum bicara fondasi ekonominya, Pak. Quran itu sudah menuntun kita. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang berkutat riba, yang melakukan transaksi-transaksi ribawi, yang masih senang dengan riba, yang masih semangat dengan instrumen-instrumen riba, la yakumun, tidak akan bisa berdiri tegak, tidak akan bisa menjadi mandiri negaranya, tidak akan berdiri kokoh bangsanya. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, kecuali berdirinya seperti setan yang gila. Bapak lihat, Ibu lihat orang yang kesetanan atau kesurupan, itu ditangani beberapa orang nggak sanggup, Pak. Kadang-kadang satu walaupun perempuan lemah sekalipun, ketika dia kesetanan, dia kesurupan, itu laki-laki 6-7 orang megang itu nggak kuat. Itu setan normal baru, Pak. Tapi kata Qurannya apa? Setan gila. Itu pun belum seberapa. Ada peringatan Allah di ayat yang lain yang lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah dan tinggalkan praktek-praktek sisa-sisanya riba. Jika kalian benar-benar mau jadi orang beriman. Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, hari ini pengen mau minta resep. Dia sudah ketua ekonomi Islam, ahli ekonomi Islam, sekarang baru minta resep, sadar bahwa solusi yang paling benar itu adalah solusi Islam. Saya juga diajak ikut jadi pengurusnya, saya nggak mau. Kenapa? Orang ketuanya aja nggak paham syariah, mau suruh ajarin kita. Dia boleh jago, boleh hebat ekonomi, ekonominya riba. Mau ngajak kita, mau ngajarin kita. Negara ini sudah goyang. Memang solusinya Islam. Urusan kita, pokok urusan kita itu Islam, Pak. Kalau nggak Islam, nggak ada gunanya kita hidup lah. Makanya di mana-mana saya mengatakan bahwa yang harga mati itu Islam, bukan NKRI. NKRI itu harga hidup. Kenapa saya bilang NKRI harga hidup? Iya, selama kita hidup, kita NKRI. Tapi kalau kita mati besok nggak ditanya, majin siatu apa bangsamu, apa negaramu, nggak ditanya, Pak. Yang diperintahkan oleh Allah tiap Jumat para khutbah minimal menyatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali kita meninggal dalam keadaan Islam. Kalau nggak ada Islam, rugi kita, Pak. Semuanya rugi. Nggak ada nikmatnya. Jadi ini harus jadi solusi. Karena itu Allah tekankan pada kita. Tinggalkan praktek-praktek riba, sisa-sisanya nggak usah dipikirin lagi, tinggalkan semuanya. Jika kita benar-benar orang beriman, fa illam taf'alu. Jika tidak, maksudnya apa? Masih senang dengan riba, masih pengen banget dengan riba, masih ngitung dengan riba. Fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Ini Pak, jangankan Allah dan Rasul kan mengumumkan perang, ngantuk saja, kita ngantuk, meleng sedikit saja Pak. Saya tadi itu bablas tolnya, makanya agak telat tadi. Akhirnya nggak tahu keluar di mana tadi. Keluar di tol sampai ke sini itu 23 menit, harusnya kan nggak jauh. Tapi karena bablas, meleng sedikit aja itu Pak. Salah sedikit doang. Qadarullah, alhamdulillah ada Google-nya. Ada penunjuk jalannya. Coba kalau nggak ada penunjuk jalan, mungkin sampai udah matahari terbit pun belum nyampe saya. Apalagi? Coba berapa sih beratnya bulu mata Pak? Bulu mata kita berapa beratnya? Kalau sudah ngantuk, kata orang Ambon tuh, saya nggak ada lawan. Siapa yang bisa ngelawan kalau sudah ngantuk? Mau petinju, mau karateka, mau jagoan kungfu sekalipun, ya ngantuknya lemes. Apalagi kalau stroke. Apalagi kalau sudah stop. Ini Allah mengatakan bahwa jika kita masih senang praktekkan praktek-praktek riba, masih suka dengan praktek-praktek riba, apalagi dilakukan secara korporasi bahkan negara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang kepada kita. Wala haula wala quwata illa billah. Kan pertanyaannya, apa sih riba itu? Kita di bulan Ramadan ini dilatih oleh Allah bukan saja menjaga yang haram, membatasi yang halal. Kan? Minal fajri, dari adzan subuh tadi, hatal maghrib, sampai nanti adzan maghrib. Yang kita jaga bukan saja yang haram, tapi yang halal. Makan yang tadinya boleh, minum yang tadinya boleh, hubungan suami istri yang tadinya boleh, menjadi haram, mulai dari fajar sampai maghrib. Apalagi kalau yang haram. Yang halal saja kita batasi. Yang halal saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk jaga. Sebagai sebuah upaya. Kalau sekarang di barat, di Amerika sedang gencar-gencarnya apa yang disebut dengan fasting terapi. Atau fasting system. Ternyata para dokter, para ahli, para terapis menyatakan bahwa kita ini sebagai umat manusia dalam sebulan itu memang harus melakukan fasting terapi sebanyak 8 kali. Dalam sebulan. Dan setahun dilakukan sebulan untuk fasting. Ternyata alhamdulillah sebagai ajaran yang sempurna, ajaran yang paling purna, ajaran yang utuh dan lengkap ini, alhamdulillah ternyata kita sudah punya konsepnya. Apa itu? Saum Isnain wal Khamis. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu artinya kalau sepekan 2 kali, kali 4 pekan sama dengan 8. Puasa sunnah Senin Kamis sebanyak 8 kali sebulan, itu sudah terapi yang paling bagus.
Begitu pula dalam setahun katanya. Harus ada fasting selama sebulan. Alhamdulillah bulan Ramadan ini. Allah takdirkan kita bisa menemui dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita bisa puasa sebulan penuh di dalamnya. Apalagi kalau yang puasa Daud. Masya Allah. Kayak apa tuh Pak? Makanya orang yang puasanya benar, sehat. Hidupnya nikmat. Kenapa? Karena dia mempraktekkan apa yang sesungguhnya Allah siapkan perangkat itu untuk kita. Tapi gimana kita mau hidup normal? Kalau semuanya diterabas. Semuanya dilanggar. Kita nggak peduli. Kita beli motor, beli mobil merek A, tapi pengen pakai buku pedoman merek C, merek D, bahkan bikin karang sendiri mereknya. Bukunya, panduannya. Ya rusak. Dan itu yang terjadi. Kita nggak ngikut sesuai aturan saja rusak. Apalagi menentang. Ketika prakteknya riba ini, kata Quran, fa'dhanu biharbin minallah wa rasul. Itu artinya apa? Kita ngundang Allah dan Rasulnya untuk perang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Al-Quran mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Ayat ini turun karena dulu orang di zaman jahiliyah itu menyatakan bahwa sama aja. Sama aja. Praktek ekonomi itu sama aja. Bunga dengan tidak bunga itu sama aja. Padahal semua agama Pak. Bukan hanya Islam. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi sama. Mau Sunni, mau Syiah sama. Menyatakan bahwa bunga itu haram. Mengambil tambahan itu haram. Quran itu ngatur detail sekali. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak benar. Illa an takuna tijarah. Kecuali ada bisnis. Kecuali ada jual beli. Kecuali ada perdagangan di antara kita. Jadi uang kita punya tidak boleh beranak pinak Pak. Kalau uangnya didiemin. Kalau Bapak punya duit banyak, kemudian taruh deposito, depositonya berharapnya supaya bunga dapat tiap bulan, hati-hati Pak. Yang dimakan itu akan kemudian dimintai pertanggungjawaban Allah besok. Dia akan jadi api dalam perut kita. Dia akan jadi api dalam tubuh kita. Dia akan jadi api dalam keluarga kita. Pasti. Itu aturan Allah. Nggak bisa dilanggar. Gimana caranya? Boleh uang kita bisa bertambah, jumlahnya makin bertambah dan terus bertambah jika kita berdayakan. Dalam hal apa? Dibisniskan. Jadi modal untuk bisa bertambah nilai harta kita. Tapi uang disuruh beranak nggak boleh. Punya bank 147 nggak boleh Pak. Kasih 1 balik 4, kasih 4 balik 7. Walaupun dalam prakteknya bisa jadi kadang kasih 1 baliknya 7 atau bahkan lebih bisa 10, cuman dilakukan jual beli. Kalau uang di anak pinak kan nggak boleh. Makanya ketika orang nanya, Pak Ustadz bisa nggak sih pinjam di bank? Bank nggak ada. Bank Islam itu bank syariah itu nggak ada pinjam uang. Kalau pinjam uang itu namanya qard, itu nggak boleh balik lebih. Yang ada itu apa prakteknya? Ya tergantung akadnya apa. Kalau beli rumah, akadnya jual beli. Bukan pinjam uang. Bapak punya duit 100 juta, beli rumah harga 300 juta, berarti apa? Bank nambah 200 juta. Bank beli rumahnya, jual ke Bapak dengan harga 400 juta atau 350 juta. Bapak bayar, Bapak cicil. Itu praktek.
Jadi Islam sudah mengatur begitu lengkap. Instrumen-instrumen, apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang tadinya harusnya berzakat di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bahkan sebelumnya atau sesudahnya, senangnya di mana? Di bulan Ramadan. Orang baru mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Apakah keliru? Tidak juga. Jika memang hitungannya benar, haul dan nisabnya benar. Jadi hitung benar-benar. Misalnya zakat malnya itu harusnya keluarnya bulan Rajab, tapi ditunda ngeluarkannya, nggak dipakai uangnya. Cuman pengen dapat pahala yang lebih besar. Maka di bulan Ramadan dikeluarkan. Tapi kalau keluarkan pada waktu itu jauh lebih bagus. Kenapa? Zakat itu, zakatul amwal, zakat harta itu atau zakatul mal itu ada haulnya, ada nisabnya. Haul itu batasan waktunya, ada nisabnya batasan banyaknya. Lengkap sudah. Tinggal kita mempraktekkannya. Maka Ramadan hadir memberi kita spirit. Ramadan hadir memberikan kita arahan. Ramadan hadir memberi kita nilai tambah. Saya selalu nyampaikan bahwa dalam Islam itu indah. Apa indahnya? 1 tambah 1 bukan 2, Pak. 1 tambah 1 itu berapa? 27. Kita sendiri ketemu orang 1, jadinya berdua. Sholat berjamaah. Berapa pahalanya? 27. Bukan 27 kali, tapi 27 derajat. 1 kurang 1, 0. Itu dalam matematika. Tapi dalam Islam, 1 kurang 1 bukan 0, tapi 700. Bisa 7.000, bisa 70.000, bisa 700.000, bisa 7 juta, 7 miliar, 7 triliun, 7 tak terbatas. Kenapa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilih kamathali habbah. Tadi diumumkan, Masjid Al-Ikhlas masih melakukan penyempurnaan. Bapak datang bawa duit 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta dan seterusnya, nyumbang ke sini, berinfak ke sini, bersedekah ke sini, nilainya apa? 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Ini injeksi luar biasa. Fiskal Islam. Ini instrumen-instrumen dalam Islam. Kalau ditata kelola luar biasa, Pak. Karena potensi zakat, potensi infak, potensi sedekah dengan jumlah umat Islam yang katakanlah hari ini umat Islam itu taruhlah 220 juta. Berapa, Pak? Selesai urusan negara ini. Tapi kan sayangnya ada tokoh bukan Islam, dia bilang begini. Gimana umat Islam mau bantu? Syariatnya dikejar-kejar, agamanya ya didiemin. Bahkan semakin banyak orang menghina, naudzubillah. Ini lagi satu yang parah sekarang ini. Ngaku-ngaku Nabi, jelek-jelekin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah. Mampus sekarang dikejar-kejar, nggak tenang hidupnya. Sok mau terkenal, mampus. Tapi kita dibikin pusing cuma urusan begitu, Pak. Tapi ada yang lebih parah lagi. Ada yang kita nggak sadar. Kalau kemarin kan frase agama hilang dari sistem pendidikan nasional. Protes, rame, pasang lagi. Sekarang Bapak Ibu, kita sadar nggak? Yang hilang itu apa? Bahasa Indonesia dan Pancasila hilang. Entah sengaja sih, memang nggak mungkin lah kalau nggak sengaja. Dan ini bahaya. Kenapa? Untuk masa depan anak-anak kita besok. Kalau lapar ya bisa cari makan sendiri. Tapi kalau sistem otaknya, sistem pikirannya, sistem pemahamannya rusak, hilang, naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau akidahnya tidak beres. Maka Bapak Ibu, kita senantiasa berusaha, berupaya. Masjid kita hadirkan taklim di dalamnya, kita belajar di dalamnya, kita berdiskusi di dalamnya. Untuk apa? Meraih wawasan, mendapatkan ilmu. Untuk apa? Keselamatan kehidupan kita. Insya Allah. Barangkali inilah dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau masih ada waktu ya. Ada pertanyaan silakan. Hadanallahu ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.